Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alvan Zulfan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan tetap menjadi anak yang solid dan solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Guru akan menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pada pelajaran yang pertama, sub pembahasan yang terakhir, yaitu makna kandungan surah At-Tin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, makna kandungan surah At-Tin. Sebelum Pak Guru menjelaskan makna kandungan dalam surah At-Tin dari ayat pertama sampai dengan 8, Pak Guru akan menyampaikan arti dari surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Dan anak-anak juga bisa membaca di buku paketnya masing-masing. Surah At-Tin. At-Tin itu artinya adalah buah tin. Pada ayat pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Ayat yang keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ayat yang keenam, Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ketujuh, Fama yukadzibuka ba'du bitin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ayat yang terakhir, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Anak-anak, itulah arti surah At-Tin ayat pertama sampai 8. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Surah At-Tin ini diambilkan dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat ke-1, ayat pertama, yang artinya adalah buah tin. Surah At-Tin mendapati urutan surah yang ke-95 dalam Al-Quran, yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Makkah. Itu ada gambar, bisa dilihat itu ada gambar buah tin dan buah zaitun. Mari kita perhatikan kandungan surah At-Tin. Pada ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni atau air pipis, kemudian menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Itu kandungan surah At-Tin ayat pertama. Ayat kedua, Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, yaitu lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia.
Gunung setinggi 2286 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Anak-anak, ayat ketiga. Wahadal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Nah, kota yang aman adalah kota Mekkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Makkah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kandungan yang terdapat dalam ayat keempat adalah Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan kalau anak-anak melihat hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka manusia tersebut akan turun derajatnya seperti hewan, seperti binatang. Selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Itu kandungan surah At-Tin ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina, menjadi jelek karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Lebih hina, serendah-rendahnya, derajatnya serendah-rendahnya. Karena orang tersebut keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang jahat, yang kafir, ya, tidak mau beribadah kepada Allah, berani dengan orang tua, durhaka, maka derajatnya akan turun serendah-rendahnya. Anak-anak, berikut adalah contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Sikap dan perilaku. Seperti bertutur kata. Bertutur kata harus lembut, santun, ya, kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Kemudian berpakaian. Manusia juga harus berpakaian yang rapi, menutup aurat. Memilih model pakaian dan warna yang serasi dan senangi, yang baik warnanya, yang tidak mengandung lawan jenis untuk selalu memperhatikannya. Menutup aurat dari atas sampai bawah itu harus diperhatikan. Kemudian makan dan minum, ya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Itu kelebihan dari manusia.
bergaul sama teman, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak saling menyakiti. Kemudian menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Itulah kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Anak-anak, kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Merekalah orang-orang yang tidak hina, orang-orang yang tidak berada pada derajat serendah-rendahnya. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan tersebut, karena Allah SWT sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah SWT itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar kita semuanya, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga bisa terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi mengingatkan kepada kita, kepada anak-anak semuanya untuk senantiasa meningkatkan amal soleh, meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT agar selamat dari hari pembalasan atau hari kiamat. Ayat yang terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah SWT adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan mengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah SWT adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah SWT maha pengasih kepada hambanya. Allah senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilan Allah, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan perintah-perintahnya. Anak-anak, itulah kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.